Inilah 6 pemain keturunan Indonesia yang tak dipanggil timnas Belanda. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, telah memilih daftar pemain untuk menghadapi Jerman dan Hungaria dalam laga UEFA Nations League. Dalam daftar kali ini ada 6 pemain keturunan potensial yang tidak mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi bersama tim oranye tersebut. Mereka adalah Ian Maatsen, Kevin Dix, Jayden Oosterwolde, Manhoef, Pascal Frick, dan Ole Roemeny. Dari ke-6 pemain itu, 2 nama dilaporkan sedang dibidik PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, yakni Kevin Dix dan Ole Roemeny. Jika melihat situasi saat ini, bukan tidak mungkin Kevin Dix dan Ole Roemeny akan memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Jelang lawan Bahrain, STY coret 3 pemain bintang timnas Indonesia. Ya, dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia Sintayong kemungkinan akan mencoret 3 pemain ini guys. Hal ini dikarenakan datangnya 2 pemain naturalisasi yakni Miss Hilgers dan Eliano. Kemungkinan 3 pemain tersebut akan dicoret dari daftar skuad timnas Indonesia yang tidak akan dibawa saat bertandang ke Bahrain dan Cina. 3 pemain tersebut ialah Wahyu Prasetyo, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat. Gimana sob? Kira-kira mampukah timnas Indonesia membawa pulang 6 poin dari Bahrain dan Cina? Inilah ranking FIFA terbaik timnas Indonesia. Sebelum era Sintayong, Indonesia pernah masuk dalam ranking 100 besar FIFA. Momen itu terjadi di tahun 1998 dan 2003. Di tahun 1998, Indonesia pernah berada di peringkat 76 FIFA. Ketika itu, timnas Indonesia berhasil mendapatkan 10 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 2 kali kalah dalam setahun. Namun, di tahun 1999, peringkat Indonesia merosot ke urutan 112 dunia. Barulah di tahun 2003, Indonesia kembali naik peringkat ke ranking 81 FIFA. Dan di era STY ini, PSSI menargetkan timnas Indonesia mampu berada di ranking 100 besar FIFA. Gimana sob menurut kalian? Realistiskah target yang diberikan PSSI untuk Sintayong? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dulu menolak panggilan timnas Indonesia, Andi Saputra kini dibuang oleh Qatar. Ya, Andi Saputra adalah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Qatar. Di tahun 2017, dia sempat dipanggil Indra Shafri untuk memperkuat timnas U19. Namun, Andri menolaknya. Ia lebih memilih untuk memperkuat timnas Qatar. Keputusan itu membuat fans Indonesia marah. Ia sempat main di Qatar U17 sampai U19. Namun sayangnya, di level senior dia tak pernah dipanggil timnas Qatar. Ia seperti dibuang oleh Qatar. Selain menaturalisasi pemain, apakah kita perlu menaturalisasi supporter juga? Ya, sudah kita ketahui PSSI mempunyai program naturalisasi untuk kemajuan timnas Indonesia. Namun di sisi lain, supporter di Indonesia nampaknya perlu dinaturalisasi juga. Laga Persib versus Persija berakhir ricuh karena supporter Persib masuk ke lapangan. Padahal Persib sudah menang 2-0 atas Persija. Akan tetapi pendukung mereka tetap ricuh. Apakah kita masih belum berkaca pada tragedi di Kanjuruhan Malang? Apa perlu harus ada korban lagi baru bisa berbenah? Selagi timnas kita lagi naik-naiknya, ayo perbaiki kualitas kita sebagai supporter sepak bola. Jangan sampai FIFA memberikan sanksi lagi kepada kita. Penyerang Persib Bandung, David da Silva, belak-belakan ingin membela timnas Indonesia. Ya, sudah kita ketahui, timnas Indonesia belum mempunyai striker yang tajam. Di 3 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia sangat minim gol. 2 gol saat lawan Filipina pun diciptakan Haye dan Ridho yang bukan seorang penyerang. David da Silva sendiri tidak mempunyai garis keturunan, namun ia akan menetap di Indonesia agar bisa dinaturalisasi. Secara kualitas, David da Silva merupakan salah satu penyerang jempolan di Liga Indonesia. Musim lalu, David da Silva juga mencetak 30 gol untuk Persib Bandung di Liga 1. Kira-kira setujukah kalian jika David da Silva membela timnas Indonesia sob? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Nasi udah jadi bubur, menyesal sudah tak ada gunanya lagi. Ya, kalimat di atas pantas ditujukan kepada pemain keturunan satu ini guys. Emil Audero, dulu namanya sempat diinginkan Sintayong. Tapi tahukah kalian apa yang dikatakan ayah Emil? Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Ya, itulah yang dikatakan ayah Emil. Mimpi kali ya anaknya membela timnas Indonesia. Tapi sekarang Emil sendiri menyesal dulu telah menolak panggilan PSSI. Ia berharap dipanggil timnas Italia. Namun sampai usianya tak muda lagi, Emil tak kunjung dilirik oleh pelatih Italia. Sekarang dia bermain di Como FC dan hanya menjadi kiper lapis kedua. Gimana sob menurut kalian? Perlu kasih kesempatan kedua atau cukup Martin Paes?